Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Perangkat Daerah, saudara-saudara dari instansi vertikal, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, khususnya nikmat iman dan sehat yang selama ini kita rasakan. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2022 antara KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2021, penutupan tahun sidang 2020, 2021 dan pembukaan tahun sidang 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya yang menjadi rahmatan lil alamin bagi umat manusia. Rapat paripurna hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 36 dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota yang hadir. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS antara KUA PPAS Perubahan dan penutupan tahun sidang secara resmi kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah acara rapat paripurna tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana penyampaian hantaran Saudara Bupati Cirebon pada rapat paripurna DPRD tanggal 18 Agustus 2021, bahwa KUA PPAS merupakan bagian dari proses penyusunan APBD sebagai tahapan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam RAPBD. Untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan KUA PPS tahun anggaran 2022 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya di tahun 2022. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah berupaya memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses tahapan KUA PPS tahun anggaran 2022. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sehingga pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2022 tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil pembahasan terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2022 akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Teguh Rustiana Merdeka. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten sekda, dan sekretaris DPRD. Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, dan Camat se-Kabupaten Cirebon yang kami hormati. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2022. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang mengagendakan acara penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah, serta berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2021, yang lalu Bupati telah menyampaikan nota hantaran KUA dan PPAS tahun 2022 di hadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu, kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan hantaran nota keuangan KUA dan PPAS tahun 2022. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sistematika penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA PPAS tahun 2022 adalah 1. Pendahuluan, 2. Hasil pembahasan, 3. Kesimpulan dan saran, 4. Itu. Laporan pembahasan Badan Anggaran selengkapnya dapat kami laporkan sebagai berikut. Pendahuluan, dasar pembahasan, naskah nota hantaran Bupati Cirebon tentang rancangan KUA dan PPAS tahun 2022 beserta seluruh lampirannya yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 18 Agustus 2022. Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Daerah Cirebon, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 50 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 50 Nomor 12, 13, 14, 15 dari hal pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi. 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi nepotisme. 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang timbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan sistem keuangan. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Waktu dan tempat dan peserta rapat. Waktu rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai 13 September 2021 bertempat di Ruang Banggar Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Peserta rapat adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, tim anggaran pemerintah daerah, dan badan instansi dinas instansi lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan. Tema pembangunan tahun 2022 adalah penguatan pemulihan ekonomi secara inklusif didukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan daya saing, investasi dan lapangan kerja. Dari 9 prioritas pembangunan yang dihantarkan, kami rekomendasikan menjadi 6 program prioritas, diantaranya pengelolaan sampah, penanganan banjir, pelayanan kesehatan, pengelolaan data, pemulihan sektor ekonomi, dan pengembangan basis kewilayahan. Sehingga pada tahun 2024, Cirebon bersih, bebas sampah dan banjir. 100% sampah dapat terkelola dengan baik dan benar. 30% pengurangan dan penanganan sampah, berkisar 70%. Pendapatan PAD dapat ditingkatkan pada sektor PJU yang semula 77 miliar sekian rupiah menjadi 80 miliar rupiah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah memuat antara lain. Pertama, memuat penjelasan ringkas mengenai gambaran makroekonomi daerah dan rencana target ekonomi makro daerah tahun 2022. Kedua, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBD dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022 seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, SPN, indeks Gini, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan pendataan per kapita. Ketiga, menjelaskan kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, perencanaan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan daerah yang merupakan penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Barat. Berikut kami sampaikan ringkasan proyeksi kebijakan umum, anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2002 sebagai berikut. Bahwa rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2022 secara total semula diproyeksikan 5.233.463.056,70 rupiah. Setelah pembahasan menjadi 5.259.956,70 rupiah. Selanjutnya kebijakan tersebut diuraikan dalam 3 kebijakan, yaitu 1. Kebijakan pendapatan daerah yang semula direncanakan 5.023.463.056,70 rupiah. Setelah pembahasan menjadi 5.025.399.000
Rp952.056,70. Kebijakan pembiayaan daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah semula diproyeksikan 91 miliar rupiah, didapat dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah guna penyertaan modal atau investasi semula sebesar 11 miliar rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. 3. Kebijakan belanja daerah semula direncanakan sebesar 5.023.339.463.056,70 rupiah, setelah pembahasan menjadi 5.259.399.950,70 rupiah. Prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2022 memuat antara lain rencana pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Semula direncanakan 5 triliun sekian rupiah, setelah pembahasan menjadi 5.359.399.952.056,70 rupiah, dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang semula direncanakan sebesar 708 miliar 600 sekian rupiah, setelah pembahasan menjadi 710 miliar sekian rupiah. Dana perimbangan semula direncanakan 2.190 miliar sekian rupiah, setelah pembahasan tidak ada perubahan. Lain-lain pendapatan yang sah semula direncanakan 420 miliar 500 sekian rupiah, setelah pembahasan tidak ada perubahan. Penerimaan pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar 91 miliar, setelah pembahasan tidak ada perubahan. Pengeluaran pembiayaan daerah semula direncanakan 11 miliar, setelah pembahasan tidak ada perubahan yang dipergunakan untuk penyertaan modal pemerintahan daerah. Prioritas belanja daerah disusun dengan menghubungkan antara prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran pada tahun 2002 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk berkelanjutan pendidikan dasar dengan pagu anggaran sebesar 190 miliar 823.579.050 rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan kuratif berbasis masyarakat dengan pagu anggaran 78 miliar sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana dengan pagu anggaran sebesar 803 miliar rupiah sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi dengan pagu anggaran sebesar 94 miliar 200 sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial dengan pagu anggaran sebesar 4 miliar 740 juta sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan berkelanjutan pembangunan dengan pagu anggaran 23 miliar 259 juta rupiah sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan dengan pagu anggaran sebesar 517 miliar sekian rupiah. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima dengan pagu anggaran 2.688 miliar 825.829.400
Rp162,70. Belanja daerah, urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dinas Pendidikan semula direncanakan 1.104.8 miliar sekian rupiah setelah pembahasan menjadi 1.140.834.534,78 rupiah. Dinas Kesehatan semula direncanakan 1.142.340.455.751 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula direncanakan sebesar 634.886.886 setelah pembahasan menjadi 656.291.803.886 rupiah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan semula direncanakan 78.100.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak ada perubahan. Satpol PP semula direncanakan 20.800.000.000 sekian setelah pembahasan tidak ada perubahan. Dinas Pemadam Kebakaran semula direncanakan 15.063.000.000 sekian setelah pembahasan tidak ada perubahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah direncanakan sebesar 7.218.000.000 sekian setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Sosial yang direncanakan semula 16.931.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Dinas Tenaga Kerja sebesar 16.297.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan semula direncanakan sebesar 27.600.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Lingkungan Hidup semula direncanakan 31.619.000.000 rupiah sekian setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang semula direncanakan sebesar 16.414.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan menjadi 18.217.004.650 rupiah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula direncanakan 14.407.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula direncanakan 19.172.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak ada perubahan. Dinas Perhubungan yang semula direncanakan 146.984.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik semula direncanakan 11.314.000.000 sekian rupiah setelah perubahan menjadi 12.314.070.550 rupiah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semula direncanakan 9.240.000.000 sekian rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu direncanakan 11.863.000.000 rupiah sekian setelah pembahasan tidak ada perubahan. Dinas Pemuda dan Olahraga semula direncanakan 516.346.803.909 rupiah setelah pembahasan tidak ada perubahan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semula direncanakan 12 miliar 242 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak ada perubahan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan semula direncanakan sebesar 10 miliar 470 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak ada perubahan. Urusan pilihan Dinas Pertanian yang semula 97 miliar 313 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak ada perubahan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian semula 16 miliar 757 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak ada perubahan. Unsur pendukung pemerintahan, Sekretariat Daerah semula direncanakan 50 miliar 338 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Sekretariat DPRD yang semula direncanakan 76 miliar sekian. Setelah pembahasan tidak ada mengalami perubahan. Unsur penunjang urusan pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah semula direncanakan sebesar 13 miliar 858.980 rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. PPKD semula direncanakan sebesar 770 miliar 980 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan menjadi 682 miliar 173 juta 835.681 rupiah. Badan Keuangan dan Aset Daerah semula direncanakan sebesar 16 miliar 435 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Badan Pendapatan Daerah yang semula direncanakan 25 miliar 756 juta sekian rupiah. Setelah melalui pembahasan tidak mengalami perubahan. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula direncanakan 23 miliar 110 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan menjadi 23 miliar 366 juta sekian rupiah. Unsur pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat semula direncanakan 23 miliar sekian rupiah. Setelah pembahasan tidak ada perubahan. Unsur kewilayahan, Kecamatan Walet 2,5 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Ciledug semula 2,6 sekian miliar rupiah tetap. 3. Kecamatan Losari semula direncanakan sebesar 2,7 sekian rupiah. Setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan. Kecamatan Pabedilan semula direncanakan sebesar 3,1 miliar sekian rupiah. Setelah pembahasan tetap. Kecamatan Babakan semula direncanakan 2,9 miliar sekian rupiah. Setelah pembahasan tetap. Kecamatan Gebang semula 2,3 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Karangsembung semula direncanakan sebesar 2,6 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Lemah Abang semula direncanakan 2,9 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Susukan Lebak semula 2,4 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Sedong semula direncanakan sebesar 2,9 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Astana Japura semula 2,9 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Panganan 2,4 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Mundu 2,6 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Beber 2,6 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Talun 2,9 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Sumber 23 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Duku Puntang 2,3 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Palimanan 2,8 miliar sekian rupiah tetap. Kecamatan Plumbon 2,7 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Depok 2,3 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Weru 2,9 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Kedaung 2,3 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Gunung Jati
3,2 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Kapetakan 2,8 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Kelangenan 2,6 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Arjawinangun 2,9 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Panguragan 2,3 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Ciwaringin 2,6 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Susukan 2,7 sekian miliar tetap. Kecamatan Gegesik 3, sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Kaliwedei 2,4 sekian miliar tetap. Kecamatan Karawareng 2,9 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Tengah Tani 2,7 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Gempol 2,6 sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Pasleman 3, sekian miliar rupiah tetap. Kecamatan Pleret 3, sekian miliar tetap. Kecamatan Pabuaran 2,3 sekian miliar tetap. Kecamatan Greget 2,2 sekian miliar tetap. Kecamatan Jamblang 2,1 sekian miliar tetap. Kecamatan Suranenggara 3 sekian miliar rupiah tetap. Unsur pemerintahan umum, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri semula direncanakan 12 miliar 929 juta sekian rupiah. Setelah pembahasan menjadi 13 miliar 129 juta 699.450 rupiah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Total belanja APBD Kabupaten Cirebon tahun 2022 diperkirakan mencapai sebesar 5.259.952.056,70 rupiah. Total belanja tersebut digunakan untuk alokasi belanja daerah. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Badan Anggaran telah menyepakati rancangan KUA PPAS tahun 2022 untuk selanjutnya perlu mendapatkan pengesahan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk nota kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2022. 3. Dalam hal terjadinya pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah dan adanya pembahasan atau pengurangan sumber pendapatan daerah setelah nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani terhadap program kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Saran. Dalam 9 program prioritas pembangunan yang tercantum dalam KUA PPAS, kami menyarankan agar lebih spesifik lagi dalam program pembangunan, dan kami menyarankan 6 program prioritas pembangunan yang diantaranya pengelolaan sampah. Pada tahun 2024 Cirebon bebas sampah. Pada tahun 2022 Ibu Kota Sumber bebas sampah. TPA Kupang Delek tahun 2023 bisa beroperasional. Penanggulangan banjir, pelayanan kesehatan menuju UHC, pengelolaan data terintegrasi, sistem single data, pemulihan sektor ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan BLK, intervensi pengembangan UMKM, dan pembangunan berbasis kewilayahan. Izin azan dulu, nanti saya lanjutkan.
Baik, saya lanjutkan. Kami melihat belum adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara terintegrasi seperti penanganan sampah, banjir, rekonsiliasi data harus clear. Untuk itu kami menyarankan hal-hal sebagai berikut. Secara umum bahwa pemerintahan daerah agar dapat konsisten berada dalam koridor kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2022 yang telah menjadi kesepakatan bersama guna menghasilkan APBD yang tepat sasaran sesuai prioritas dan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah. 2. Pemerintah daerah dalam hal ini khususnya SKPD agar melakukan perbaikan-perbaikan indikator input, output, dan outcome sehingga ada sinkronisasi antara input, output, dan outcome serta uraian kegiatan yang pada akhirnya menjadi terarah dengan ukuran yang realistis. 3. Membangun integrasi antar SKPD yang saling berkaitan terhadap penyelesaian suatu persoalan. 4. Pemerintah daerah agar memperhatikan tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai data-data pendukung yang diperlukan dalam membuat program dan kegiatan sehingga lahir sebuah program dan kegiatan yang akuntabel. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan kebijakan umum APBD, KUA, dan PPAS tahun 2022. Selanjutnya dengan ini kami serahkan sepenuhnya hasil pembahasan Badan Anggaran kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan kepada Saudara Bupati beserta jajarannya atas segala usaha dan kinerja kerja kerasnya. Selanjutnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya manakala ada silang pendapat dan lain sebagainya pada saat pembahasan yang tidak berkenan pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Hasil pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2022 tersebut akan dituangkan dalam rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretariat DPRD. Dipersilakan. Mohon izin, ada dua nota kesepakatan yang akan saya bacakan. Yang pertama tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dan yang kedua tentang prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2022. Yang pertama, nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Nomor masih kosong, tanggal masih kosong, bulan September tahun 2021 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dr. Andes Haji Imron MAG, jabatan Bupati Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Kalijaga nomor 7, Sumber Cirebon, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon. 2A. Nama Muhammad Lutfi MSI, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1, Sumber Cirebon. 2B. Rudiana SE, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1, Sumber Cirebon. 2C. Nama Teguh Rusiana Merdeka SH, jabatan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2D. Nama Dr. Andes Haji Subhan, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. Sebagai pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diperlukan kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022. Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah termasuk kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS dan APBD tahun anggaran 2022. Dalam hal terjadi perubahan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Secara lengkap kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian, nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. Sumber September 2021. Bupati Cirebon selaku pihak pertama, Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG belum ditandatangani dan belum dicap. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selaku pihak kedua, Muhammad Lutfi MSI Ketua, Rudiana SE Wakil Ketua, Teguh Rusiana Merdeka SH Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Subhan Wakil Ketua. Yang kedua, nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tanggal September 2021 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dr. Andes Haji Imron MAG, jabatan Bupati Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Kalijaga nomor 7 Sumber, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon. 2A. Lutfi SI, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2B. Nama Rudiana SE, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2C. Nama Teguh Rusiana Merdeka SH, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2D. Subhan, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. Sebagai pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perlu disusun prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2022. Dalam mengacu
dan mengacu kepada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022. Para pihak sepakat terhadap prioritas dan anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program kegiatan dan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Secara lengkap, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan. Demikianlah nota kesepakatan ini untuk dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022. Sumber September 2021, Bupati Cirebon selaku pihak pertama Dr. Andes Haji Imron MAG. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selaku pihak kedua Muhammad Lutfi MSI, Ketua, Rudiana SE, Wakil Ketua, Teguh Rusiana Merdeka SH, Wakil Ketua, Dr. Anas Haji Subhan, Wakil Ketua. Sekian. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Dengan telah disetujui naskah nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon, maka acara berikutnya adalah penandatanganan nota kesepakatan UAPPS tahun anggaran 2022 oleh yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dan pimpinan DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan.
rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Saudara Bupati Cirebon bersamaan dengan telah disepakati dan disetujuinya naskah nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dan hantaran tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2021. Pada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan DPRD Kabupaten Cirebon, terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakatan, serta insan pers yang kami cintai. Hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat bersilaturahmi mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka tandatanganan kesepakatan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 serta nota pengantar KUA PPAS perubahan tahun 2021. Salawat serta salam senantiasa kita akan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang telah terbangun dengan harmonis selama ini. Hubungan dan persamaan visi dalam membangun Kabupaten Cirebon merupakan hal yang sangat berharga dan salah satu bentuk kepedulian kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah yang kita cintai ini. Dan secara khusus kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Badan Anggaran DPRD, PD, dan seluruh jajaran aparatur pemerintah yang telah membahas nota antar KUA PPAS tahun anggaran 2022 sehingga menghasilkan kesempatan yang sangat penting bagi pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Berkat sinergi yang terbangun dan terus pelihara nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 22 yang kami sampaikan pada tanggal 18 Agustus lalu, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini telah menghasilkan kesepakatan bersama yang kami yakini merupakan hasil kerja keras Badan Anggaran DPRD, tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD melalui tahapan pengkajian yang tajam dan mendalam terhadap nota pengantar KUA PPAS yang sebelumnya telah kami hantarkan. Hadirin undangan yang berbahagia, selaku Kepala Pemerintah Daerah, kami sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini merupakan sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan dari seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Karena itu, kesepakatan KUA PPAS ini untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022, maka kami menyepakati terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara perurusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan dan rancangan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022.
Pengembangan platform pendapatan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat maupun bantuan provinsi serta hasil pembahasan RAPBD akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2022. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah dan adanya penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah setelah nota kesepakatan PPAS ditandatangani terhadap program atau kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program atau kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program atau kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan nota pengantar kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2021. Mengawali penyampaian nota pengantar KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2021 ini dengan penjelasan tentang asumsi makro pembangunan, prioritas pembangunan dan pengolahan keuangan daerah. Mendasarkan pada peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan Kabupaten Cirebon tahun 2021, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 ditentukan dalam rangka mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur. Melalui tema pembangunan tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 4,38%. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh, maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil, dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 sampai 3,5%. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif hingga mendorong sektor real bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan dapat ditekan pada angka 11,14%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 11,12%. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, sejalan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon pada perubahan tahun 2021 diarahkan untuk melaksanakan 9 prioritas pembangunan, yaitu pertama, meningkatkan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. 2. Perluasan jaminan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. 3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi. 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan pelindungan jaminan sosial. 6. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa wirausahaan. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna, mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. 8. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. 9. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pandemi COVID-19. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Kebijakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyangkut 4 kebijakan pokok, yaitu pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan atau 3. Terjadi penambahan kegiatan baru pada KUAP dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD akibat terdapat kebijakan
kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Keempat, adanya perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Perubahan APBD tahun 2021 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun 2021 yang meliputi rencana perubahan pendapatan, belanja dan biaya daerah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah PAD sebesar 614 miliar rupiah lebih, berkurang sebesar 57 miliar rupiah lebih dibandingkan KUA tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Pajak daerah direncanakan sebesar 240 miliar rupiah lebih, berkurang sebesar 19 miliar rupiah lebih dibandingkan KUA tahun 2021. Retribusi daerah sebesar 37 miliar rupiah lebih, tambah sebesar 10 juta rupiah lebih. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar 9,6 miliar rupiah lebih, dan D, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 326 miliar rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 37 miliar rupiah lebih, 10,31% bandingan KUA tahun 2021. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dalam penyusunan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perhitungan alokasi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atau DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/21 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/21 tentang pengolahan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan di atas, target penerimaan dari dana perimbangan berkurang sebesar 35 miliar rupiah lebih atau 1,68%. 3. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kabupaten atau kota provinsi dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 tahun 2020 tentang penghitungan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun anggaran 2021. 4. Bantuan keuangan provinsi dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 tahun 2020 tentang penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pendapatan transfer sebesar 3,1 triliun rupiah lebih bertambah sebesar 133 miliar rupiah lebih atau 4,46% dibandingkan KUA tahun 2021. Pendapatan transfer ini terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar 2,5 triliun rupiah lebih dan pendapatan transfer antar pemerintah daerah sebesar 526 miliar rupiah lebih. Sedangkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 137 miliar rupiah lebih yang bersumber dari pendapatan hibah dana BOS reguler SD di negeri sebesar 173 miliar rupiah lebih dan pendapatan hibah dana BOS SMP negeri sebesar 63 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, prioritas pembangunan pada perubahan APBD tahun anggaran 21 bagaimana telah disampaikan di atas, diarahkan kepada 9 prioritas pembangunan dengan mengutamakan penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan jaringan pengaman sosial dengan memperhatikan hal tersebut. Maka belanja daerah direncanakan sebesar 4,3 triliun rupiah lebih, mengalami peningkatan sebesar 589 miliar rupiah lebih, 15,74% bandingan KUA tahun 2021. Jumlah dana tersebut dialokasikan untuk 1. Belanja operasi sebesar 3,1 triliun rupiah lebih, mengalami peningkatan sebesar 246 miliar rupiah lebih atau 8,52%. 2.
Anggaran belanja modal sebesar 429 miliar rupiah lebih mengalami peningkatan sebesar 275 miliar rupiah lebih atau 178,62%. 3. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 88 miliar rupiah tambah sebesar 60 miliar rupiah lebih atau 214,29%. 4. Belanja transfer direncanakan sebesar 677 miliar rupiah lebih bertambah sebesar 7 miliar rupiah lebih atau 1,16%. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2021 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar 365 miliar rupiah lebih tambah sebesar 276 miliar rupiah lebih atau 310,8%. Karena pengeluaran biaya pada tahun 2021 gunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pendidikan Rakyat BPR sebesar 1 miliar rupiah dan Bank Jabar Banten sebesar 4,8 miliar rupiah. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan neto sebelum perubahan sebesar 89 miliar rupiah setelah perubahan sebesar 359 miliar rupiah lebih. Dari pembiayaan neto tersebut digunakan untuk penutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, demikian nota pengantar ini kami sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rancangan perubahan KUA PPAS yang telah disampaikan dan akan dibahas bersama untuk disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS definitif sebagai dasar penyusunan RKPA KPD. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan pidato dan hantaran tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, untuk keperluan pembahasan, penelaahan, dan penyempurnaan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2021 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan dirubah lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka rancangan KUA PPS perubahan tahun anggaran 2021 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kami ucapkan selamat bekerja pada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah serta dinas terkait. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan pasal 86 ayat 3 dan pasal 88 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 bahwa rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2021 yang telah dibahas akan disepakati dan akan dituangkan
ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, acara rapat paripurna selanjutnya yaitu penutupan tahun sidang 2020-2021 dan pembukaan tahun sidang 2021-2022. Mengingat masa sidang ketiga tahun 2020-2021 akan berakhir, maka pada hari ini secara resmi ditutup masa sidang ketiga tahun sidang 2020-2021. Untuk itu kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2020-2021 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Hadirin yang berbahagia. Acara rapat paripurna selanjutnya yaitu pembukaan tahun sidang 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita simak bersama penyampaian hasil kinerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun sidang 2021-2022 sebagai awal pembuka dimulainya tahun sidang 2021-2022 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Bapak Teguh Rustiana Merdeka, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat ke Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, bisa berjumpa guna menghantarkan evaluasi kegiatan hasil kerja DPRD Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 16 Oktober sampai dengan 22 September 2021. Sebagai pemenuhan kewajiban kami dalam memasuki pembukaan tahun sidang, guna dijadikan tolak ukur dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan tahun kerja 2021-2022. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Evaluasi kegiatan DPRD perlu kami sampaikan pada rapat paripurna DPRD hari ini, agar hasil kerja DPRD dan Bupati beserta jajaran eksekutif dapat dijadikan landasan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan bidang kemasyarakatan lainnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 16 Oktober 2020 sampai dengan 22 September 2021 adalah sebagai berikut. Pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebagaimana ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, junto pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, junto pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Berkaitan dengan hal termaksud, dalam rapat paripurna DPRD tanggal 30 Desember 2020, Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon dengan tim Raperda Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon telah sepakat mengusulkan 18 Raperda, terdiri dari 13 Raperda merupakan inisiatif pemerintahan daerah dan 5 Raperda merupakan inisiatif DPRD yang ditetapkan dalam keputusan DPRD 24 tahun 2020.
Setelah dilakukan pembahasan dan kajian oleh panitia khusus, maka disetujui 9 Raperda menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021. 4. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. 5. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. 6. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. 7. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD. 8. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 9. Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. 2. Sosialisasi Raperda Prakarsa DPRD. Tim sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD melaksanakan sosialisasi Raperda pada tanggal 13, 16, dan 17 November dengan materi Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan perusahaan jasa daerah perdagangan dan jasa. Ketiga, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2020. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun 2020, Bupati Cirebon telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Maret 2021 yang selanjutnya DPRD membentuk panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD tanggal 31 Maret 2021 yang ditetapkan dalam keputusan DPRD nomor 3 tahun 2021. Setelah panitia khusus menelaah laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 15 April 2021, pengambilan keputusan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD tanggal 16 April 2021 yang ditetapkan dengan keputusan DPRD nomor 4 tahun 2021. Selanjutnya, penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD tanggal 16 April 2021. 4. Pergantian antar waktu anggota DPRD. Pada tanggal 11 Desember 2020 melalui rapat paripurna dilakukan peresmian dan pengucapan sumpah janji PAW anggota DPRD Kabupaten Cirebon masa jabatan 2019-2024 dari fraksi Partai Golkar dari atas nama almarhum Dr. Andes Haji Rasida Edi Priyatna MPDI kepada Rosihan Rusmana. 5. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Tanggal 20 Mei 2021 Bupati Cirebon menyampaikan hantaran Bupati atas penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Setelah melalui tahapan rapat paripurna DPRD pemandangan umum pada tanggal 2 Juni 2021 dan rapat paripurna DPRD jawaban Bupati atas pemandangan umum pada tanggal 4 Juni 2021, maka Badan Anggaran dan tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 pada tanggal 15 Juni 2021. Selanjutnya, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD tanggal 29 Juni 2021 yang dituangkan dalam keputusan DPRD nomor 12 tahun 2021. 6. Pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2019-2024. Rapat paripurna tanggal 16 April 2021 Bupati Cirebon menyampaikan hantaran rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selanjutnya dibentuk pansus dan pansus membahas rancangan awal RPJMD pada tanggal 17 April sampai dengan 28 Mei 2021. Rapat paripurna tanggal 26 April 2021 tentang penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 ditunda
pada rapat paripurna DPR 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan kesepakatan rancangan awal RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024. Rapat paripurna pada tanggal 29 28 Mei 2021 dilaksanakan persetujuan DPRD terhadap Raperda perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Pembahasan KUHP-PAS tahun 2022. Pada rapat paripurna tanggal 18 Agustus 2021, Bupati Cirebon menyampaikan hantaran KUHP-PAS tahun 2022. Selanjutnya, Banggar dan tim anggaran Pemda bersama SKPD di lingkungan Pemkab Pemerintah Kabupaten Cirebon membahas KUHP-PAS tahun 2022 pada tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 2021. Pada rapat paripurna DPRD tanggal 22 September 2021 dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUHP-PAS tahun 2022. Pembahasan perubahan APBD tahun 2020. Rapat paripurna tanggal 10 Agustus 2020, Bupati Cirebon menyampaikan hantaran Bupati atas penyampaian nota perubahan APBD tahun 2020 setelah melalui tahapan rapat paripurna pemandangan umum pada tanggal 31 Agustus 2020 dan rapat paripurna jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD pada tanggal 2 September 2020, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah bersama SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon membahas perubahan APBD tahun 2020 pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Selanjutnya, Raperda tentang perubahan APBD tahun 2020 disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD tanggal 4 September 2020 yang dituangkan dalam keputusan DPRD nomor 13 tahun 2020. Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021. Dalam penyusunan RAPBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, ketentuan tersebut mengatur berbagai hal. Salah satunya tentang kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD dan penetapan APBD. 10. Kunjungan kerja pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam daerah. 11. Kegiatan reses. Di tahun sidang 2020-2021, kegiatan reses dilaksanakan secara perorangan di daerah pemilihan masing-masing sebanyak 3 kali. Reses pertama tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31 Oktober 2020. Reses kedua tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28 Februari 2021. Reses ketiga tanggal 4, 5, 6, 8, 10, 11 Mei 2021. 12. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Pada tahun 2020-2021, kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang diikuti seluruh anggota DPRD sebanyak 6 kali. 13. Rapat alat kelengkapan DPRD. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelengkapan DPRD selama tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut. Badan Musyawarah. Pada tahun 2020-2021, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kegiatan rapat kerja antara lain menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan DPRD, penetapan komposisi anggota panitia khusus, persiapan reses anggota DPRD, dan membahas permasalahan lain yang sifatnya mendesak. B. Komisi. Pada tahun 2020-2021, Komisi 1 sampai dengan 4 DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan rapat dan kunjungan kerja atau studi banding atau konsultasi sesuai dengan bidang garapan komisi. C. Badan Anggaran. Kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan Badan Anggaran pada tahun 2020-2021 diantaranya membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pembahasan KUHP-PAS tahun 2022, pembahasan KUHP-PAS perubahan APBD 2020, pembahasan perubahan APBD 2020, pembahasan evaluasi gubernur terhadap RAPBD perubahan tahun 2020, pembahasan RAPBD tahun 2021, pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD 2021. Oke, Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Kegiatan rapat kerja yang dilaksanakan Bambepperda pada tahun 2020 diantaranya membahas program penyusunan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Badan Kehormatan. Kegiatan rapat kerja yang
melaksanakan Badan Kehormatan pada tahun 2020 diantaranya tentang penegakan tata tertib dan kode etik DPRD serta mengevaluasi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 14. Rapat paripurna DPRD. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat paripurna DPRD sebanyak 39 kali. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD menghasilkan produk hukum sebagai berikut. 1. Peraturan daerah sebanyak 9 buah. 2. Keputusan DPRD sebanyak 36 buah. 3. Keputusan pimpinan DPRD sebanyak 10 buah. 4. Peraturan DPRD sebanyak 2 buah. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan DPRD dan anggota DPRD, biaya kegiatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah evaluasi hasil kerja DPRD tahun sidang 2020-2021. Sukses dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan di tahun 2021 adalah berkat kerjasama yang terjalin baik dengan baik antara DPRD dengan Bupati dan jajarannya. Adapun penilaian atas hasil kerja kami, semuanya kami serahkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai wakil rakyat. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap jajaran sekretariatan DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang optimal pada pimpinan dan anggota DPRD yang menunjang dan mendukung DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugas dan wewenangnya selaku lembaga legislatif. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian laporan hasil evaluasi kegiatan DPRD tahun 2020-2021 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dan penyerahan naskah hasil kinerja DPRD tahun sidang 2020-2021 sebagai informasi yang dapat dijadikan tolak ukur kegiatan kerja dan kinerja DPRD tahun berikutnya. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada siang hari ini yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2022 antara KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2021, penutupan tahun sidang 2020-2021 dan pembukaan tahun sidang 2021-2022. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, diantaranya Letnan 1 Lekwaji, Kasih Bapers mewakili dan Lanut, Keltu Susilo, Babin Kamtib TNI mewakili Dandim 0620 Cirebon, Ibtu Wahyu KS, Kasih Hukum mewakili Kapolresta Cirebon, Ibda Carman, Hakim mewakili dan Yon C. Pelopor Sat Brimob, Yendri Kasih BP3R mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, dan Letkol CPM B. Siswanto mewakili Dandenpom 3 Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-21 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.